Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Rahmani, peserta Laksar CPNS Angkatan ke-13 di Puslat Ban Kadewadelan Samarinda 2020. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mereview materi terkait dengan istilah Whole of Government. Whole of Government ini merupakan salah satu materi yang diberikan dalam pelatihan dasar CPNS pada agenda peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Whole of Government itu juga kadang disebut dengan istilah Joint of Government. Whole of Government atau singkatannya adalah WOG merupakan sistem pengelolaan pemerintahan bagaimana menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi, atau kadang juga diartikan sebagai sistem kerja organisasi yang lintas organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Teman-teman, pelaksanaan WOG sendiri sebenarnya ada 3 fokus utamanya. Yang pertama adalah ada kaitannya dengan policy development atau pengembangan kebijakan, kemudian ada manajemen program atau pengelolaan program, kemudian yang ketiga ada kaitannya dengan service delivery atau pemberian layanan kepada publik. Ketika WOG ini diterapkan dalam suatu organisasi, ada sebenarnya beberapa keyword atau kata kuncinya untuk mengetahui ini adalah penyelenggaraan WOG di suatu instansi atau organisasi tertentu. Misalnya ada integrasi antar lembaga, ada bentuk kolaborasi atau koordinasi antar lembaga. Ini adalah kata kunci pelaksanaan WOG pada suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Teman-teman sekalian, di Indonesia sendiri sebenarnya istilah WOG ini meskipun dipopulerkan di Inggris pada tahun 1997, tetapi di Indonesia sendiri pendekatan penyelenggaraannya jauh sebelum itu. Misalnya kalau kita lihat historinya ya, di Samsat itu sistem penyelenggaraan yang sekarang kita kenal dengan WOG yang memang berlangsung dilaksanakan seperti ini di Samsat itu sudah jauh sebelumnya, sistemnya sudah seperti itu, tetapi kita belum mengenali istilahnya WOG. Di Samsat sendiri itu ada 3 organisasi yang tergabung ya, misalnya ada Polri, kemudian ada Dispemda Pemprov, dan ada Jasara Harja, salah satu asuransi milik negara. Selain Samsat ini juga ada pelayanan bergerak. Biasanya misalnya mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan jasa SIM keliling. Nah, ini salah satu contoh pendekatan pelayanan publik dengan WOG. Teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih yang mendorong atau apa sih yang menyebabkan kenapa kemudian WOG ini menjadi salah satu pilihan penyelenggaraan pelayanan publik? Mungkin ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama bisa karena faktor eksternal, misalnya tuntutan dari publik mengharapkan pelayanan prima, mengharapkan pelayanan yang efisien, efektif, sehingga tidak membutuhkan tenaga, waktu yang lama dalam melakukan sebuah pengurusan administrasi atau apa gitu. Nah, selain itu ada faktor internal, misalnya karena ego sektoral dan mungkin juga kompetisi antar lembaga atau organisasi yang bisa menyebabkan kurang bagus untuk penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga ini perlu untuk dilebur atau perlu untuk diselesaikan dengan pendekatan WOG. Kemudian selanjutnya bisa karena perbedaan latar belakang. Kita Indonesia punya budaya yang berbeda, punya ras, suku berbeda. Nah, ini pemerintah harus punya bagaimana mengintegrasikan perbedaan ini supaya perbedaan ini saling merekat satu sama lain, ya, tidak menjadi suatu masalah, tapi justru bisa saling menyatu. Kategori WOG sendiri ada beberapa, teman-teman ya. Kategori WOG yang dapat dilakukan, yang pertama bisa dalam bentuk koordinasi, ada dialog antar lembaga, integrasi, bisa joint working atau berkolaborasi sementara, bahkan berkolaborasi jangka panjang, misalnya kerjasama antar negara. Cara-cara pelaksanaan WOG, yang pertama bisa dengan penguatan koordinasi antar lembaga. Ini kalau misalnya lembaganya masih jumlahnya belum terlalu besar, ya, sehingga masih mudah untuk dilakukan integrasi, masih mudah untuk dilakukan koordinasi, maksud saya. Kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus.
ya. Bisa juga dengan membentuk gugus tugas atau koalisi sosial. Praktek penyelenggaraan WOG dalam pelayanan publik bisa berupa administratif, jasa, barang, atau bisa juga dalam bentuk regulasi penegakan hukum misalnya, ya. Teman-teman sekalian, selain di Indonesia, WOG sendiri ini sebenarnya sudah berkembang, sudah banyak diterapkan. Misalnya kalau di Inggris kita mengenal istilah Financial Reporting Standards, kalau di Amerika ada istilahnya Integrated Portal, dan di negara tetangga Malaysia misalnya ada istilahnya One Service, kemudian One Delivery. Ini contoh-contoh praktek pendekatan WOG yang diterapkan di beberapa negara. Teman-teman sekalian, meskipun ada beberapa keunggulannya sebenarnya, tetapi penyelenggaraan WOG ini juga memiliki banyak tantangan. Contohnya misalnya kapasitas SDM dan institusi sendiri yang berbeda antar lembaga sehingga sulit untuk berkolaborasi. Kemudian nilai dan budaya institusi ini juga bisa menjadi penghambat, dan bisa juga karena kepemimpinan. Teman-teman sekalian, apa sih pentingnya kita belajar tentang pendekatan WOG ini dalam pelayanan publik? Tentu penting teman-teman, bagaimana kita menjadi bagian dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada publik, ya kita harus paham beberapa pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Teman-teman sekalian, harapannya kelak ketika kembali di instansi masing-masing bekerja sebagai perantara, perpanjangan tangan dari pemerintah ke publik, kita mampu menerapkan pendekatan WOG ketika memang dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan tertentu. Teman-teman sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada materi review materi WOG. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.